Oh, jadi ini Kalau maksudnya trading saham baru. Jadi kalau saham barunya cuan 1 juta, berarti saham yang nyangkut kita cut loss juga sejumlah, cut lossnya sejuta gitu. Iya. Sampai Ini kan modalnya tadi tuh, ya kan, walaupun tidak jadi profit di Square, dapat modal yang nyangkutnya lama balik gitu. Nah saya nabungan gituin bersih saya. Benar. Jadi hilang dong portofolio yang nyangkut tuh. Iya benar. Kalau shadow candle terkena trading stop akan kejual otomatis ya, meski tergantung. Kalau trading stopnya memang trigger price-nya kena, pasti kejual Pak Adiak, dan kena bid offer. Sifatnya kalau yang automatic order di sekuritas itu biasanya tidak ada yang pasti. Jadi dia kena, dia ngempal tergantung bid offer. Bisa aja Anda antri gitu ya. Jadi belum tentu juga. Gitu. Kalau suspend exitnya macam mana nih? Susah. Suspend itu ada 2. Suspend di reguler apa di nego. Kalau di reguler suspend, nego enggak, ya Anda berharap di nego Anda keluar. Tapi kalau di suspendnya di dua-duanya, udahlah, banyak-banyak berdoa tuh tuh biar dibuka suspendnya. Susah Pak, itu buat kita ada kasus korupsi juga kan, ke suspendnya kan, di WSBP-nya kan, jadi ya agak-agak panjang lah itu, susah Pak itu. Ya udah itu nyangkut yang susah. Ini strategi kedua nih. Nih biasanya teman-teman mungkin banyak yang lebih ke strategi kedua ya. Terus gini nih, ini saya ketemu sama teman-teman, sama nih case-nya nih, saham A nyangkut 40 loss 5 juta rupiah. Average down, ya kan? Average down. Tapi nggak apa-apa, ada average down. Kadang-kadang gini, ada average down yang akhirnya tahan terus ya, tapi akhirnya nyangkut. Gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau ada average down, terus ini ya, definisi saham nyangkut ini saya floating loss-nya udah 40-50% ke atas ya. Bukannya baru floating loss 5-10% tuh saya bilang belum nyangkut lah, itu masih ada harapan mungkin. Tapi kalau yang udah floating loss-nya 40-50%, itu baru kita bilang nyangkut ya gitu ya. Kita samain persepsi dulu nih gitu ya. Nah, ada juga yang seperti ini, strategi kedua nih. Jadi udah nyangkut, dia average down, tapi dia bikin pembukuan ya, karena nih average portfolio Anda bakal kacau nih, nggak akan sesuai real. Nah, ketika Anda rebound, Anda take profit nih yang Anda average down, terus Anda cut loss yang atas juga nih, modal atas. Jadi akhirnya Anda kayak tadi, sebenarnya intinya kalau saya yang nyangkut adalah aset tidak berkurang, modal kembali. Jadi kita square pelan-pelan nih, beli di bawah, jual di atas, ini square sampai lama-lama modalnya kembali. Nah, saham nyangkut definisinya kalau masih hidup ya, seperti itu keluarinnya. Tadi dia nanya, Pak kalau saham baru loss lagi gimana? Ya itu kan trading plan, kena stop loss ya stop loss, berarti kan nggak bisa square. Kalau profit baru bisa square. Tapi kan Anda masih punya modal lagi untuk trading lagi gitu ya. Kalau trading 3 kali berturut-turut loss terus, nah itu udah mesti berhenti tuh saya bilang. Anda mesti evaluasi dulu nih. Yang salah apanya nih? Marketnya atau Anda yang tahu overtrade gitu, maksa trading. Nah itu juga harus dilihat tuh gitu ya. Jadi dia tetap butuh psikologi trading juga ya. Kalau Anda jangan balas dendam sama saham nih. Besok rugi, hari ini coba lagi. Nggak begitu ya cara kerjanya gitu ya. Anda mesti tahu timingnya gitu di market gitu. Kalau lagi jelek, kadang-kadang jangan dipaksa gitu. Iya benar. Psikologi trading juga penting nih Adrian. Mungkin kapan-kapan kita bisa bawain topik itu juga sih. Iya boleh sih. Itu agak ini sih butuh jam terbang sih Pak. Itu nggak bohong. Itu kalau baru sebulan bulan merasakan sendiri, tahu betapa sakitnya, nah itu baru tahu nih nyambung kita gitu. Nah, kalau saham harga 50 gimana cara exitnya? Nah itu udah Pak, antri aja Pak tiap hari Pak gitu. Atau di pasar nego ada lepas lebih murah. Kok harga gocap ya kan, suspend gitu ya. Itu udah nyangkutnya nggak bisa diobatin dulu Pak. Itu tinggal nunggu kebuka ya gitu Pak. Itu agak susah gitu. Nah, ini kita ngomong nyangkut yang masih bisa diobatin ya Pak gitu ya. Kalau itu udah sakit kritis tuh, udah di ICU gitu, itu udah tunggu, banyak berdoa aja itu bener. Gitu ya kira-kira. Nah ini strategi kedua. Nah ini mungkin ada beberapa strategi lagi, teman-teman mungkin bisa share juga gitu. Kalau saya bisa pakai 2 strategi, intinya apa? Saya ingin modal saya kembali, tapi aset saya nggak berkurang gitu ya. Jadi saya square, bisa square dengan saham baru, bisa square dengan saham yang tadi, yang average down yang saham yang sama gitu. Nah itu 2 cara sederhana saya buat keluar dari saham nyangkut. Saya lakukan itu, saya di HMSP saya pernah lakukan itu dan saya clear. HMSP saya udah clear dari portofolio gitu. Dapat profit saham lain, saya square, minimal kan portofolio bersih. Jadi bisa turnover-nya bisa lebih lanjut. Tapi kalau Anda biarin saham nyangkut setahun, 2 tahun, 3 tahun ya jadi investor nyangkut kan gitu. Nah itu udah
biasa susah kalau udah 40-50% ya kita ngomong ya, kan baliknya kan nggak mungkin cepat gitu, pasti butuh waktu juga dia buat kembali ke sana gitu. Itu ya. Tapi kalau nggak punya modal lagi juga susah teman-teman. Modal saya udah habis pak ya, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ini kan dengan konsep punya modal lagi untuk bisa square gitu ya. Kira gitu sih teman-teman. Nah, masuk ke materi agenda keempat, yaitu jebakan sideways. Nah ini juga saya temuin sendiri dari pengalaman saya teman-teman ya. Saya coba share. Sideways itu intinya kan ada 3 trend, uptrend, downtrend, sama sideways. Sideways itu yang modelnya TikTok di area yang sama aja, ya kan, ranging lah, area atau channeling gitu di area yang sama. Nah, jadi kalau sideways, saya bagi 3 nih teman-teman. Ada namanya sideways yang uptrending, ada sideways yang menyempit, ada yang ketiga nih, sideways yang lebar atau bergelombang bahasa saya. Nah, seperti apa? Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang tipe 1 adalah sideways yang ketika uptrend. Bisa dia bener ini nih, dia naik, ya kan, sideways sebentar, naik lagi. Ini enak nih, sideways dalam kondisi sebenarnya sama lagi uptrend. Jadi sideways itu ada di atas gitu loh. Nah itu, tapi bukan panjang ya, biasanya cuma kayak sideways sejenak tuh, paling 5-4 candle, terus dia breakout lagi. Nah itu enak teman-teman, Anda boleh buy signalnya adalah ketika dia breakout lagi, Anda buy lagi itu boleh. Jadi uptrending atau istirahat, sideways dari uptrending, candle breakout top box dari fase sideways uptrending. Biasa momentumnya memang udah overbought, jadi udah jenuh beli, terus dia momentumnya turun sedikit, terus overbought lagi. Nah itu saya bisa sikat lagi tuh. Jadi dia cuma overbought, terus turun sebentar, overbought lagi. Nah itu menurut saya masih kuat tuh. Tapi kalau masih baru pertama tuh, kayak kemarin ada ya contohnya, ini kayak awal-awal Telkom nih. Ini posisinya waktu itu breakout sideways bentar, breakout lagi di sini. Nah ini Anda boleh sikat nih. Ini contohnya nih banyaknya yang bergelombang ya, yang teman-teman jebakan Batman ya. Nah ini yang kedua, terusnya yang menyempit panjang nih. Ini nggak harus downtrend ya, ini cuma ilustrasi. Ya, ada juga yang uptrend tapi sidewaysnya panjang banget. Panjang itu dalam arti saya bisa 3 bulan, 4 bulan, even makin lama makin lebar. Menyempit tuh biasa di sisi Bollinger. Jadi kan indikator Bollingernya itu udah menyempit gitu. Nah itu kalau breakout mau ke atas mau ke bawah itu mencerat biasanya. Ada bisa ngeri gitu. Nah itu bisa teman-teman lihat ini, sideways panjang menyempit. Biasa nanti ketika Anda buy ketika dia breakout dengan volume yang kencang nih. Nah biasanya itu momentumnya juga ada Bollinger Band-nya ngebuka nih. Tapi kalau time frame mingguan ya. Nih saya lihat yang sideways menyempit sekarang tuh ada tadi yang saya lihat Danamon ini kalau Anda lihat nih sideways-nya udah dari bulan Februari nih. Jadi udah 5 bulan dia sideways aja. Kalau kita lihat mingguan dia udah menyempit banget. Nah, itu kalau biasanya dia breakout itu biasanya breakout-nya bisa cukup kencang ya gitu teman-teman. Nah, itu kalau yang tipikal sideways menyempit. Nah, itu bisa jackpot tuh. Nah, saya senang tuh cari-cari teman-teman yang sideways menyempit panjang breakout dengan volume kencang. Di grup saya bilang, kasih tahu ya, gitu ya, kita akan beli rame-rame gitu. Tapi kalau pas sideways bisa nyicil beli atau wait and see, nanti pas breakout baru kita beli agak besar gitu ya. Nah, itu yang tipe 2 nih. Nah, yang saya sering lihat kejadian di teman-teman komunitas adalah dia kejebak di sideways yang ketiga nih, yang bergelombang. Itu teman-teman suka nggak kebayang nggak, sideways sudah ada yang bergelombang loh. Jadi sideways, tapi sebenarnya range dia dengan si resistance dan support tuh bisa 10-15% gitu loh. Jadi bergelombang. Nah ini sering banget nih, buy on breakout gagal, stop loss di bawah support, mantul lagi. Jadi dibeli turun, dijual naik. Nah itu bahasa kalau di sideways gelombang nih bahasa saya nih. Ini sering banget nih kejadian nih, dulu Telkom zaman waktu itu sama HMSP. Itu sering nih, sideways gelombang nih. Sekarang di agro, kalau teman-teman berarti di agro nih. Di agro ini seperti sideways gelombang nih. Ini kalau kita lihat agro nih, kalau kita bikin kotak sideways, ini kan sideways nih teman-teman sebenarnya posisinya nih, ya kan? Kalau Anda beli on breakout dia turun, Anda cut loss di bawah dia naik gitu ya. Jadi ini sideways-nya bergelombang nih. Bollinger Band-nya juga bener bukan menyempit, bentuknya kayak gelombang juga, makanya saya bilang sideways gelombang. Nah Bollinger Band itu bentuknya nggak gelombang juga. Ini
Kalau yang gini-gini, berinya Anda coba di bawah, atau Anda lihat kayak momentum. Jadi momentum bisa dipakai ya, oversold Anda buy, overbought Anda jual. Jadi ini kayak ini golden cross, dead cross, golden cross, dead cross. Anda bisa juga pakai itu sebagai indikator tambahan. Nah, kalau yang sideways gelombang, jangan beli on break, buy high sell higher tuh bisa nggak berlaku tuh kalau di saham yang gelombang. Ada cut loss di bawah support juga cenderungnya buat orang buy sebenarnya, apalagi kalau saham yang punya fundamental bagus gitu. Tadi ada yang ini cerita Antam gitu. Nah ini juga sama nih, ini lagi mulai gelombang nih sebenarnya. Kalau kita lihat range dia dengan atas bawah tuh bisa 10%. Nah itu agak bahaya tuh. Nah jadi kalau ini udah gelombang ini, saya agak hati-hati nih. Bisa belinya di bawah aja, di support, bukan buy on break ya, buy on support gitu. Jadi saya agak di strategi gitu kalau sideways yang gelombang. Tapi kalau sideways yang menyempit, tunggu break. Lagi uptrend sideways, tunggu break gitu ya. Jadi suka salah tuh. Sideways semua buy on break. Saya nggak setuju kalau di gelombang, buy on break dia udah naik 10% loh. Ada udah bagian cuci piring di atas tuh. Nah itu yang sering jebakan Batman sideways tuh yang ketiga tuh. Nah ini materi ini sebenarnya buat yang ketiga nih. Anda hindarin yang namanya jebakan sideways yang gelombang. Ciri-cirinya range besar sama Bollinger Band-nya gelombang. Nah, tanda-tanda saham akan breakout bagaimana lihatnya? Nah, kalau saya breakout tuh biasanya lihatnya gini, Pak. Dia ada akumulasi dulu biasanya. Jadi ada frekuensi spike atau volume spike di 2-3 hari terakhir. Dia on break kan ada resisten. Anda lihat dia pas breakout, volumenya tiba-tiba besar nih. Bisa transaksi 10M, hanya 30M misalnya, 3 kali lipat. Nah, itu ciri-ciri bakal break gitu biasanya. Dan breaknya bakal lanjut gitu ya, maksudnya gitu ya. Bukan hanya sekedar fast break gitu. Karena biasanya dilihat dari volume, Pak. Kalau dia breakoutnya bagus, pasti volumenya mendukung. Nah, itu sih ciri-ciri. Kalau yang gelombang banyak kan volumenya rata ya, nggak ada gejolak, nggak ada kenaikan volume ya. Bener, biasa volumenya gitu-gitu aja tuh. Sosok breakout ya, padahal kagak gitu ya. Iya. Nah, itu sekian tuh. Iya tuh benar. Sering ya saham Indonesia tuh sering yang gelombang ini, makanya sering nyangkut karena ya sebenarnya karena dia kena yang tipe sideways yang gelombang begitu. Iya. Apa ya banyak kok saham-saham gelombang gitu tuh. Kalau udah kayak Telkom nih, udah mulai gelombang lagi, udah belinya di bawah aja teman-teman, jangan beli on break deh. Mendingan beli pas support di bawah deh, lebih aman. Kan pasang support lagi di support 2 sebagai stop loss. Udah lebih enak begitu ngambilnya. Jadi nggak semua saham karakternya sama ya gitu ya. Saya lihat karakternya dulu, kalau karakter yang bucip dia sideways gelombang nggak masalah, tapi Anda buy on support gitu, jangan buy on break gitu. Suka ada Bank BRI gitu kan, gelombang ini kan Anda buy on break kan sayang kan, turun lagi ya kan gitu. Iya. Tapi udah sideways sepanjang tuh, dia break baru kayak BRI kemarin kan break tuh dari 4.000 ke 5.000 kan udah cukup panjang kan. Karena kayak MDKA juga sering jebakan tuh. Kemarin kan breakout 3170 apa ya? Terus ternyata dia turun lagi. Apa ini lagi masuk gelombang nih? Ya, sebenarnya masih kategorinya gelombang. Ini kan gelombang nih, top boxnya nih, Ci. Udah mulai naik tuh lagi gitu. Nah ini emang mulai gelombang nih. Karena ke bawah 6%, ke atas 5%. Jadi dia di tengah-tengah nih. Kagok nih sebenarnya. Benar. Kalau menyempit, biasanya tuh cuma sebesar volatility 4% nih. Bisa seharusnya cuma 4% aja, nah itu menyempit tuh. Kalau dia agak 2 kali volatility ya gitu, jadi dia agak masih gelombang tuh. Nah saya lebih suka gini Ci, kalau dia mau breakout, benar-benar nanti MA50-nya yang kuning nih misalnya garis MA50, dia udah melandai juga Ci gitu Ci. Nah, breakoutnya lebih confirm. Tapi kalau MA50-nya masih nangkring di atas tuh masih bisa gelombang gitu. Jadi kalau MA50-nya udah masuk, nah itu pas breakout cenderung lebih pasti lanjut gitu, jangan ada fast break. Jadi kalau masih ada MA50 fast break dulu, yang ketiga baru berhasil kan gitu seringnya. Iya benar-benar. Oke. Iya tuh sering nipu tuh. Ya. Itu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini kalau saya quote dari Steve Jobs. Ya Steve Jobs masih ada. Technology is nothing. What is important is that you have a faith in people that they are basically good and smart, and if you give them tools, they will do wonderful things with them. Artinya apa teman-teman? Teknologi atau chart itu sekedar tools. Tetap the people, kita yang pegang kontrol sama tools itu. Jadi
sering juga teman-teman yang baru trading berharap, Pak, ada nggak sistem yang 100% cuan gitu. Itu susah dicari, teman-teman. Itu Nggak cuma ada. tools. Tools tetap tools, hanya membantu. Teknologi cuma membantu. Dan teman-teman nanti belajar di psikologi trading. Ya, kalau teman-teman basically good and smart, pegang tools itu bakal lebih bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi ini quote akhir dari Steve Jobs, saya bilang sangat relevan dengan yang kita lakukan di market. Mau ada online trading, ada automatic order, ya kan, ada ilmu stop loss. Tapi kalau teman-teman nggak punya faith, nggak yakin, support emang mantul, nggak ya sama aja, nggak akan berguna ini ilmu gitu ya. Terus Anda punya teknologi, Anda cuma bergantung sama teknologi itu aja tanpa Anda punya pertimbangan sendiri, itu juga nggak akan berguna. Jadi kalau buat saya sih itu sih teknologi dari ini hanyalah tools gitu ya. Iya, benar sih. Jadi mungkin itu sih Ci materi hari ini. Iya, teman-teman kalau misalnya mau nanya langsung juga boleh ya, kita open diskusi di sini karena memang di sini kan kita tujuannya buat belajar biar nanti lain kali jangan sampai nih kita cut loss kita bingung, aduh mau cut loss gak ya, tau-tau dia jebol ke bawah, tau-tau udah minusnya dalam, akhirnya kita jadi nyangkut. Kalau udah nyangkut, nah kalau nyangkutnya dikit masih bisa dicak ya, kalau nyangkutnya udah dalam kita bingung, kita cut kayak nggak dapet apa-apa duitnya, nanti kita nggak cut makin dalam, sebel juga ngeliat kan kalau misalnya porto kita yang satu minusnya dalam, tapi sebenarnya kalau udah dalam gitu kalau mau di-cut juga dapat duitnya atau dapat dananya nggak sebanding gitu. Kalau misalnya someday itu company masih running dan tiba-tiba bisa balik, dia nggak usah balik ke modal deh, balik ke harga yang make sense aja. Misal harga sekarang udah nggak masuk akal, terlalu murahnya, ya saham itu nggak ada yang tahu sih. Nih ada yang nanya nih, have faith di support, apakah berani tangkep pisau jatuh? Gimana? Nggak, maksudnya kita harus punya have faith di support. Berani nggak pas lagi turun jauh kita tangkapin pisau jatuh? Kalau aku biasa tunggu reboundnya nggak sih? Tunggu konfirmasi sih Pak Robert. Jadi saya tunggu misalnya dia di support nih. Candle berikutnya dia making new high baru kita masuk Pak. Bukan pas lagi turunnya ya. Kita tunggu konfirmasi candle Pak. Tunggu the next candle aja. Beda sehari lebih yakin kan. Dia udah making new high, Anda spec buy. Kalau dia besok di bawah support kan support berikutnya gitu ya. Support itu bukan jaminan mantul juga gitu. Jadi saya tetap punya faith, support bisa cenderung memantul. Kalau ada konfirmasi candle juga Pak. Bukan berarti kita jadi tebak-tebakan, support nih, buy, besok mantul. Nggak begitu Pak. Tunggu the next candle, tunggu market, ada konfirmasi baru kita entry gitu. Di entry itu tunggu konfirmasi market gitu. Tunggu candlenya hijau atau udah hijau ya biasanya, berarti udah ada perlawanan. Hijau dan making new high, dia di atas high yang kemarin gitu. Jadi ada konfirmasi untuk candlenya ada kayak reversal minor ya, itu baru kita bisa ada indikasi lah gitu. Nah kalau misalnya candlenya kayak MBMA itu gimana tuh? Kemarin itu ada yang menarik karena dia kan turun tuh bareng sama MDKA, tiba-tiba closingnya dia narik. Nah kalau kayak gini, ini artinya dia mau mantul, rebound atau gimana ya? Nah ini sebenarnya agak saya masih agak kurang confirm sih, karena dia walaupun bikin kaki kaki, tapi masih di bawah MA20 kan, masih di bawah 790 kan. Kita lebih suka tunggu besok nih next candle, dia bertahan di atas MA20 baru kita spec buy. Jadi saya emang bisa buy nggak berani buy di bottom. Kalau buy di bottom pun Anda spec buy lah, yang istilahnya cuma tandain dulu Pak gitu. Jadi stop loss-nya juga kecil gitu. Nah itu nggak masalah Pak. Jadi tekniknya emang beda-beda. Kalau saya lebih suka masuk tunggu firm, kecuali portofolio lagi kosong, ya udah spec buy dulu tandain. Tapi tandain itu berarti buy-nya sedikit gitu Pak. Kita dia confirm new candle hijau baru kita masuk lagi. Iya kan? Masuk bisa bertahap gitu, nggak harus sekali masuk kan gitu. Karena ini rebound tapi candlenya masih merah gitu ya? Iya, masih merah. Nah saya bisa kurang confirm, tapi tutupan di bawah MA20 sih. Kecuali dia reboundnya kakinya agak panjang sampai di atas MA20, spek buy-nya lebih bisa masuk gitu. Kalau candle merah ya gitu. Oke, ini ada Pak Awing nih yang nanya, Adrian. Oke Pak Awing silakan deh mau nanya. Yang cerita kok Adrian, saya ini begini. Ini kan tadi sesi pertamanya kan pasang stop loss, terus Adrian bilang pernah mengalami loss 5 juta. Nah artinya kan nggak Anda pasang stop loss. Oh iya, itu kesalahan saya Pak, bener. Nyangkut Pak itu waktu itu, stop lossnya kelewatan Pak. Kadang bisa sih kayak gitu, mungkin sibuk kerja atau lupa. Dosa masa lalu Pak. Dosa masa lalu. Maka belajar dari itu, sekarang dia begini langsung masang.
Yang kedua, beli aja lupa pasang kelewatan ya. Udahlah, ntar mantu kan begitu Pak penyakit kita Pak. Iya. Sama Pak ngalamin juga. artinya kan psikologi kita kan belum terkontrol gitu loh. Oke, yang kedua itu mengenai BPKP itu perkembangannya gimana itu? Soalnya kan ini isunya kan dia udah dibeli sama Korea, tapi sahamnya kan masih turun ini. BPKP aku bilang sih problemnya cuma satu ya, saham beredarnya tuh agak banyak gitu. Cuman ya mungkin nanti bisa ada strong katalis yang ngerubah semuanya. Sementara kan nggak ada katalis yang, kalau cuman perubahan ownership, lihat deh bank-bank Korea kayak Bank Hana, bank yang Korea apalagi sih, ada nggak yang kayak bukan bagus sih, mungkin penawarannya atau apa yang rame banget. So far kan masih didominasi bank lokal kan, bank BCA, tetap orang naruh duitnya paling gede di sana. Kalau aku lihat dia harus ada gebrakan yang berarti, gebrakan yang bisa ngerubah orang itu akan naruh duit di BBKP nantinya, karena ada penawaran yang menarik. Menurut aku gitu, nggak tahu menurut Hadrian gimana? Kalau BBKP Bukopin ya? Iya Bang. Sih, lumayan sih ini ya. Technical ya? Dia downtrend berat tuh ya. Iya. Cuman kalau dia breakout garis biru ini Pak, dia lumayan Pak. Gitu. Ya ada tunggu aja nih. Kalau saya konfirmasi tunggu breakout garis biru ini nih. Iya. Dia lagi uji resistance 1, 2, 3, 4, 5 nih, udah 5 kali uji resistance nih kan. Kalau dia breakout, spec buy lah. Ini kan MA-nya udah mulai turun semua nih. Ini udah ada golden cross sedikit nih ya kan. Iya, dan volume juga udah ada kenaikan. Iya, volume kemarin dari ada yang bulan spike Mei. nih. Jadi ya sebenarnya sih lumayan Pak. Tapi kalau saya tunggu aja konfirmasi ini, breakout ini, baru dia bisa mengakhiri downtrend kah gitu kan. Bisa dapat cuan kok ini. Kalau dia breakout ini harusnya ada potensi kok. Iya. Kalau saya sih nunggu laporan LKQ2 keluar sih. Ya mungkin ada sentimen itu ya. Nah itu breakout ini Anda boleh sikat Pak. Saya bilang ini lumayan kok. Cuma kalau sistemnya aja. Iya, cuma kalau lihat dari technical nih kelihatan ada flow masuk juga ya. Habis right issue kan kemarin di harga 100 kan. Setelah pasca right issue kelihatannya mungkin karena ada suntikan dana baru dari Korea yang cukup besar, pastinya ya dia nggak berharap banknya jadi kurang menarik lah. Pasti mungkin akan ada tindakan apa yang dibikin, karena sekarang mungkin pelan-pelan kepemilikan saham kan udah gede. Nah, lihat dari chartnya sih ya emang ada sesuatu nih yang kita belum tahu. Kadang-kadang chart itu berbicara dulu secara teknikal, beritanya belakangan baru keluar. Iya, betul. Ini sih udah ada lumayan sih. Nggak tahu nih, kita lihat dia false break apa enggak. Kalau dia breakout sih bisa lanjut sih. Ditunggu aja. Belum breakout lah. Kenapa? Belum mantul itu, soalnya masih turun. Iya, belum konfirmasi. Masih gagal break resisten Pak. Nanti tunggu aja Pak. Kalau dia breakout resisten bakal cakep kok ini. Kan memang kebetulan kita ada libur panjang. Kadang-kadang faktor itu juga membuat orang lepas barang dulu sih. Kita mungkin mesti lihat. Ya, iya. Gitu. Itu kalau mau itu kan biar ini kan ada yang newbie juga ya. Karena dari session pertama itu kan jangan dipasang stop loss di garis support. Ini saya takut juga ini ada jebakan Batman juga. Itu kan harus dilihat dari indikator lain juga. Nah, ini memang perlu jam terbang lah, nggak bisa mengandalkan yang Adrian sebutkan ini gitu. Benar. Dan kita juga mesti milih indikator atau toolsnya yang cocok ya. Misalnya aku cocoknya kalau dia break MA tertentu misalnya, berarti ya udah itu cocok buat aku. Misalnya kalau Koawing, saya cocoknya kalau misalnya MACD-nya udah mulai dead cross contoh. Nah, berarti orang itu mesti belum tentu sama sih soalnya. Iya nggak sih Adrian? Kalau kamu pakai teknik ini stop loss-nya di mana, aku belum tentu cocok. Buat aku kayaknya masih bisa. Support and resistance itu kan pilihan Pak sifatnya Pak. Iya. Tergantung kita punya profil kan. Kadang-kadang ada yang suka supportnya, saya swingnya swing 3 bulan ya, dia supportnya agak jauhan. Kita yang supportnya buat main day trade seminggu 2 minggu pasti kan ambil support yang lebih
lebih masuk akal kan buat dapat gitu kan. Yes. Sama main risk and reward juga pasti Iya. mereka bermain kan. Bener, sama risk profile juga beda. Misalnya aku penakut nih orangnya, wah turun dikit kena stop loss, langsung aku cut. Ada orang yang kena stop loss nunggu deh tutupan, siapa tahu nutupnya di atas berubah. Nah ternyata dia bener gitu. Kadang susah sih kalau kayak gitu, mesti bener jam terbang, mesti kita nyoba terus cocoknya di mana. Kayaknya ini yang paling ideal. Tapi kan semua ilmu kan kita belajar ya, dapat masukan dari sini, kita belajar, oh ya dapat input juga nih. Ternyata kita hari ini ada banyak kayak dari Hadrian tadi, average to range ya, ATR. Ternyata kita boleh juga lihat-lihat dari sana kayak gitu. Kalau boleh saya tambahin sih, itu yang penting sih memang kita harus pahamin dulu Banyak pertanyaan. resisten and support, demand and supply and demand-nya gitu. Indikator ya minimum saya bilang sih 3 lah, nggak bisa cukup 1 atau 2, minimum 3 itu. Maksimum 5 lah, karena 5 indikator. Iya, 5 indikator. Oh. Karena itu saling melengkapi gitu. 5 indikator di technical, Pak. Iya. Tapi kan 5 indikator itu kalau di trading view itu kan mesti bayar ya, enggak? Trading view kan ada yang gratis. Yang gratis cuma 4. Maksimum itu 4, Pak. Seingat saya tuh, saya berapa kali begitu masukin, kamu udah lewat dari indikator itu mesti premium. Nah, kita kan mikir buat orang-orang yang newbie nih. Yang newbie kan pasti pakainya yang gratisan dulu. Gimana mau bayar kalau belum cuan? 3 atau 4 ya. Iya, 3 atau 4, Pak. Belum bisa lebih. Mungkin nanti kalau secara, ya tuh kan katanya gratisan cuma 3. Nah, ini juga ini juga jadi kendala buat teman-teman yang baru. Makanya kan kalau buat yang expert kan mungkin udah dicocokin nih. Kalau Pak Awing kan, saya mesti 5. Ya berarti Pak Awing memang cocok di 5 indikator itu untuk menjaga keselamatan porto. Tapi kalau kita kan misalnya yang baru-baru kan 3 aja kita udah mumet. Bacanya yang mana gitu kan. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Memang mungkin masukan dari Pak Awing pakai 5 ya Pak, lebih aman ya. Ntar coba deh. Ya, benar sih. Itu yang penting sih dari support and resistance itu yang dipahamin dulu. Supply and demand-nya itu juga harus dipahamin. Terus sama volume itu juga penting. Benar. Nah, yang untuk indikatornya itu tergantung masing-masing mana yang lebih nyaman, itu aja yang dipakai. Nggak usah memang sih, nggak perlu banyak-banyak sih. Tapi kalau memang mau banyak ya untuk melengkapi aja sih supaya nggak terlalu rigid. Iya. Banyak. Bisa sih, benar sih. Oke, ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin cukup ya Pak Awing ya? Iya. Oke, makasih ya Pak Pak. Awing. Makasih. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari teman kita nih. Mana sih? Tadi sampai di mana ya? Penjelasan kalau uptrend kuat walaupun harga udah overbought, maka apakah dia tetap akan overbought lagi? Bisa aja dong. Hubungan seperti itu. Kalau dia potensinya habis sideways panjang lalu breakout overbought, itu overboughtnya nggak cuma 1-2 hari, lanjut tuh. Pokoknya dari sideways panjang ya gitu ya. Tapi kalau dia udah uptrend, udah overbought lama, ya udah 3-4 kali, biasanya overbought-nya udah mulai jenuh tuh, udah susah kuat. Tapi kalau baru pertama kali overbought dari sideways panjang, itu biasanya cenderung lebih kuat. Cenderung ya gitu. Iya, kayak kan aku suka perhatiin pakai Bollinger ya. Kalau udah overbought kan biasa mentok di Bollinger tuh. Kadang ada saham yang ini udah keluar dari Bollinger banget, jadi aku udah jual, tapi ternyata dia tetap mentok terus di luar Bollinger berhari-hari loh. Ya kayak ini nih, dulu saham buah nih, gue gelap tuh, overbought terus kan dia nggak ada matinya. Ada juga yang begitu. Iya. Gitu. Tapi kalau begitu dia udah sideways begini, ya Anda udah hati-hati aja. Kalau sideways pendek, kalau breakout lagi sih enak. Kalau sideways udah panjang gini, udah mulai distribusi biasanya. Nah ini input juga nih buat teman-teman yang baru-baru belajar juga ini, tips dari Ko Hadrian bahwa kalau udah naik kencang gini, terus mulai sideways, volume juga kita perhatikan ya udah mulai ciut ya, pelan-pelan mengecil. Udah cicil jual tuh. Iya.
Ya, nah ini penting buat kita biar jangan sampai nyangkut untuk saham-saham yang udah naik tinggi banget kayak gini. Stock universe-nya bebas dalam arti semua saham atau kriteria lain selain price movement. Apa ya ini maksudnya? Aku nggak Stock ngerti. universe tuh apa ya? Iya. Kayak Marvel Universe namanya. Stock universe mungkin pilihan sahamnya itu bebas dalam arti semua saham atau ada kriteria saham-saham tertentu selain pakai price movement. Kalau saya biar tergantung profil kita. Contoh gini, kalau saya dulu baru belajar ya, setahun pertama ya, mungkin saya akan hajar semua saham yang saya pengen tahu waktu itu. Belajar. Tapi begitu saya udah 5-6 tahun di market ya, nggak saya mulai picky gitu, mulai memilih saham apa yang bisa saya makan. Karena kapital kan kita udah mulai nambah kan, dari sisi permodalan mulai nambah, jadi saya nggak bisa makan semua saham. Saya pilih likuiditas. Yang liquidnya 3M, 5M ke atas baru saya bisa makan. Ya. Terus saya juga pilih yang valuasi bagus. Ini udah kombinasi nih, bukan analisa teknikal murni. Saya udah ekuitas bahasanya teman-teman. Gabungkan antara fundamental dengan teknikal. Jadi udah analisa ekuitas. Jadi yang book value-nya murah, mungkin saya akan berani masuk lebih besar. Yang book value udah over value, walaupun teknikalnya bagus, saya akan masuk lebih sedikit. Saya udah mengkombinasikan. Butuh effort lebih nggak? Iya, kan dagang ya effort lebih kan. Anda mesti riset fundamental juga kan, jadi gitu ya. Jadi saya udah mungkin 5-6 tahun pengalaman jadi lebih picky gitu ya, memilih gitu. Kalau awal-awal sih tahun 2 tahun nih pasti hajar semua, pengen nyoba ya kan, mau gorengan, mau rebusan, semua dimakan waktu itu gitu.